Hello! Today we're going to learn all about simple present tense. So, what is simple present tense? Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian saat ini atau yang berlangsung berulang kali yang merupakan suatu kebiasaan. And then, penggunaan. Pertama, untuk menunjukkan kejadian berulang yang berlangsung saat ini. For example, I always come on time. Saya selalu datang tepat waktu. And then, George sleeps 7 hours every night during the week. George tidur 7 jam setiap malam selama seminggu. Yang kedua, untuk menunjukkan suatu fakta. For example, the President of Indonesia is Joko Widodo. Presiden Indonesia adalah Joko Widodo. Tentu saja ini merupakan sebuah fakta ya. And then, the sun rises from the east and sets in the west. Matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Yang ketiga, untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau habit. For example, Donnie gets up early at 5 o'clock every day. Donnie bangun lebih awal pada pukul 5 setiap hari. And John takes a bath twice a day. John mandi 2 kali sehari. Next, time signal atau tanda waktu yang ada di simple present tense ya. First, always, yang artinya selalu. And then, often, sering. Usually, biasanya. Sometimes, kadang-kadang. Seldom, jarang. Never, tidak pernah. Twice a month, 2 kali sebulan. Every day, setiap hari. Every month, setiap bulan. Every year, setiap tahun. 3 times a week, 3 kali seminggu. Nah, simple present tense dalam bahasa Inggris terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama, verbal, yaitu menggunakan verb 1 atau verb 1. Yang kedua ada nominal, menggunakan noun verb atau to be ya. Nah, untuk simple present tense yang verbal, predikatnya yang digunakan berupa verb 1 ya. Kita bentuk kata kerja pertama. Ada formula atau rumusnya adalah, untuk yang positif, rumusnya subject plus verb 1 plus s or es plus object or complement. Untuk yang negatifnya, subject plus do or does plus not ya. Pakai not karena negatif. Plus verb 1 plus object or complement. Untuk yang interrogative atau pertanyaan, do or does plus subject plus verb 1 plus object or complement. Nah, untuk subjek I, you, we, they menggunakan verb 1 ya, tanpa s or es. Kemudian pakai do untuk kalimat negatif dan pertanyaan. Untuk subjek he, she, it menggunakan verb 1 plus s or es ya, ada penambahan s dan es ya. Itu sudah subjek he, she, it. Kemudian untuk kalimat negatif dan pertanyaan menggunakan does. For example, contohnya, we go to school every day ya. Kami pergi ke sekolah setiap hari ya. Di sini tidak menggunakan s atau es ya, karena subjeknya we. Jadi gak usah pakai s atau es kata kerjanya ya. Kemudian kalimat negatifnya, we do not go to school every day. Kami tidak pergi ke sekolah setiap hari. Untuk interrogatif atau pertanyaan, balik ya. Do dulu baru subjek. Do we go to school every day? Apakah kami pergi ke sekolah setiap hari? And then, she goes to school every day.
Dia pergi ke sekolah setiap hari. Nah, di sini ada penambahan s ya, atau es. Karena subjeknya di sini she ya, dia perempuan. Dan kalimat negatifnya, she does not go to school every day. Dia perempuan tidak pergi ke sekolah setiap hari. And then interrogative atau pertanyaan, does she go to school every day? Apakah dia perempuan pergi ke sekolah setiap hari? Nah, bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga, she, he, it, tergantung dari akhiran kata kerjanya ya. Contohnya yang pertama, untuk kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, x, atau z, tambahkan is ya di akhir kata kerja. Contohnya, go menjadi goes ya, tambah es. Kemudian catch jadi catches, wash washes, fix fixes. Ya, perhatikan ya, ini o ya, kemudian ch, sh, x, jadi belakangnya tambah es ya. Yang kedua, untuk kata kerja atau verb yang berakhiran konsonan plus y, hilangkan y-nya dan kemudian tambahan i, kemudian es. Contohnya, carry menjadi carries ya, y-nya dirubah dulu menjadi i, kemudian tambah es ya. Study, studies, worry, worries, marry, marries. And the last, sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal y, cukup tambahkan s saja ya di akhir kata kerjanya. Contohnya, play jadi plays, say jadi says, enjoy jadi enjoys. Nah, sekarang kita akan bahas yang nominal ya. Dalam simple present tense yang nominal, predikat yang digunakan bukan kata kerja ya, akan tetapi menggunakan to be, are, am, is. Formula atau rumusnya, untuk yang kalimat positif atau pernyataan, subject plus to be, are, am, is, plus non-verb ya, atau bukan kata kerja. Bisa adjektif, kata sifat, noun, kata benda, ataupun adverb, keterangan ya. And then negative, subject plus to be, are, am, is, plus not, plus non-verb. And interrogative, pertanyaan, to be, are, am, is, plus subject, plus non-verb. Jangan lupa ya, tanda tanya di akhir kalimat. Nah, untuk subjek I, to be-nya am. You, we, they menggunakan to be are. He, she, it menggunakan to be is. For example, atau contohnya, untuk kalimat positif, I'm a student. Saya adalah seorang siswa atau pelajar ya. Yang negatifnya, I'm not a student. Saya bukan seorang pelajar. Untuk pertanyaan, am I a student? Apakah saya seorang pelajar? Ya. Jika iya, yes, I'm. Ini kalimat singkatnya ya. Jika panjangnya, yes, I'm a student. Ya. Jika tidak atau bukan, no, I'm not. Singkatnya ya. Enggak, saya bukan seorang murid. Contoh yang kedua, Susie is beautiful and smart. Susie itu cantik dan pintar ya. Yang negatifnya, Susie is not beautiful and smart. Susie tidak cantik dan pintar. Untuk pertanyaan atau interrogative, is Susie beautiful and smart? Apakah Susie cantik dan pintar? Jika ya, yes, she is. Jika tidak, no, she isn't. Oke, itulah pembahasan tentang simple present tense. Semoga kalian paham ya. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini ya.
Okay, thank you for watching. See you on the next video.